Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Di masa penuh kekacauan dan fitnah akhir zaman, Elijah muncul sebagai sosok yang disegani sekaligus ditakuti di antara para pengikut Dajjal. Dia lahir dari keluarga aristokrat di negara barat. Elijah tumbuh dengan kehidupan yang jauh dari agama. Ia diajarkan untuk memuja kekuatan materi dan mengutamakan kepentingan dirinya sendiri. Ketika Dajjal muncul membawa janji-janji kekuasaan dan kekayaan tanpa batas, Elijah merasa telah menemukan takdirnya. Elijah bukan hanya seorang pemuja biasa. Ia memiliki kecerdasan dan ambisi yang luar biasa. Dengan kemampuan itu, ia cepat menarik perhatian Dajjal. "Aku melihat potensi besar dalam dirimu, Elijah," kata Dajjal suatu kali. "Kau bisa menjadi salah satu pilar kekuasaanku." Kata-kata itu menggema dalam benak Elijah. Dalam hatinya, ia bertekad untuk menjadi yang terkuat dan terhebat di antara para pengikut Dajjal. Untuk membuktikan kesetiaannya, Elijah rela menyerahkan jiwa dan raganya. Sebagai imbalan, Dajjal memberinya kekuatan sihir yang luar biasa. Kekuatan ini bukan sekedar kemampuan untuk menciptakan ilusi atau memindahkan benda. Dengan bantuan jin kafir yang diperintahkan langsung oleh Dajjal, Elijah bisa mengendalikan elemen, membaca pikiran manusia, bahkan mempengaruhi keputusan mereka. Namun, di balik kekuatan ini, ada harga yang harus ia bayar. Setiap kali menggunakan sihirnya, jiwa Elijah semakin terikat pada kegelapan. "Aku tak peduli," pikir Elijah. "Selama aku menjadi penguasa, apapun harganya, aku akan membayarnya." Elijah semakin tinggi hati. Ia memandang rendah siapa saja yang tidak tunduk kepada Dajjal. Baginya, manusia adalah makhluk lemah yang hanya layak diperintah. Tapi, satu nama selalu menjadi duri dalam ambisinya, yaitu Imam Mahdi. Imam Mahdi adalah sosok yang berbeda dari manusia kebanyakan. Ia tidak memiliki kekayaan atau kekuasaan duniawi, namun pengaruhnya menyebar seperti api di padang ilalang. Ketenangannya, kebijaksanaannya, dan kekuatan imannya membuat banyak orang meninggalkan kezaliman Dajjal dan bergabung dengannya. Hal ini membuat Dajjal murka, dan ia memerintahkan Elijah untuk menangkap atau membunuh Imam Mahdi. "Bawakan aku kepalanya," perintah Dajjal dengan suara bergetar marah. "Aku muak mendengar namanya disebut-sebut." Elijah, yang haus akan pengakuan, menerima tugas itu dengan penuh keyakinan. "Tuan, aku akan membuatnya berlutut di hadapanmu," janji Elijah dengan sombong. Elijah memulai perjalanannya dengan meneliti pergerakan Imam Mahdi. Dengan sihirnya, ia menciptakan jaringan mata-mata yang terdiri dari jin-jin kafir. Mereka melaporkan lokasi perkemahan Imam Mahdi, jumlah pengikutnya, dan strategi mereka. Elijah tertawa kecil mendengar laporan itu. Hanya ini yang mereka miliki? Sekelompok orang yang mengandalkan doa dan iman? Betapa naifnya mereka, kata Elijah. Tapi Elijah tidak mau gegabah. Ia tahu bahwa Imam Mahdi bukan orang biasa. Kekuatan spiritualnya melindungi dirinya dan para pengikutnya dari banyak serangan gaib sebelumnya. Elijah memutuskan untuk menggunakan pendekatan yang lebih halus. Ia akan menyusup ke perkemahan sebagai penyamar, lalu menyerang dari dalam. Dengan bantuan jin kafir, Elijah menciptakan ilusi yang sempurna. Ia mengubah penampilannya menjadi seorang pria muslim yang sederhana. Ia mempelajari bahasa mereka, kebiasaan mereka, bahkan doa-doa mereka. "Aku akan menjadi salah satu dari mereka," umamnya sambil tersenyum licik. Di malam yang gelap, Elijah memasuki perkemahan Imam Mahdi. Perkemahan itu terletak di lembah yang dikelilingi oleh pegunungan. Tempat itu tampak sederhana, namun ada aura ketenangan yang sulit dijelaskan. Pengikut Imam Mahdi menyambutnya dengan ramah. Mereka percaya bahwa ia adalah seorang mu'alaf yang ingin bergabung untuk melawan kebatilan.
Hanya ini, pikir Elijah. Begitu mudahnya mereka tertipu. Tapi ada suatu hal yang membuatnya gelisah. Saat ia berhadapan langsung dengan Imam Mahdi, ia merasakan sesuatu yang aneh. Mata Imam Mahdi seolah menembus topengnya. Untuk pertama kalinya, Elijah merasa ragu. Namun, ia segera menepis perasaannya itu. Di balik senyumannya, Imam Mahdi tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ia tidak mengatakan apa-apa, tetapi dalam hatinya, ia memohon petunjuk dari Allah. Ya Allah, lindungilah kami dari segala tipu daya. Doanya dalam hati. Malam itu, Elijah mulai melaksanakan rencananya. Dengan sihirnya, ia menciptakan aura ketakutan di antara para pengikut Imam Mahdi. Beberapa dari mereka mulai merasa ragu dan gelisah tanpa alasan yang jelas. Tapi Imam Mahdi segera mengumpulkan mereka dan mengajak mereka untuk memperbanyak zikir. Allah bersama kita, kata Imam Mahdi dengan tenang. Kata-katanya seperti embun yang menenangkan jiwa. Aura ketakutan yang diciptakan Elijah perlahan menghilang. Elijah marah besar. Ia tidak menyangka bahwa zikir bisa menghancurkan sihirnya. Baiklah, pikirnya. Jika cara halus tidak berhasil, aku akan menggunakan kekuatan penuhku. Ia mempersiapkan ritual besar untuk malam berikutnya. Memanggil lebih banyak jin kafir dan menyusun serangan yang akan melumpuhkan Imam Mahdi dan para pengikutnya. Di tengah keangkuhannya, Elijah tidak menyadari bahwa kesombongan adalah kelemahannya yang terbesar. Imam Mahdi, dengan kecerdasan spiritualnya, sudah melihat celah itu. Tapi sang pemimpin tidak tergesa-gesa. Ia tahu bahwa kemenangan sejati hanya akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam berikutnya, pertarungan yang sesungguhnya akan dimulai. Elijah yakin ia akan menang. Namun, ia tidak tahu bahwa cahaya kebenaran selalu lebih kuat dari kegelapan. Tidak peduli seberapa besar tipu daya yang ia miliki. Malam itu gelap pekat. Angin menderu kencang, seolah alam pun tahu bahwa pertempuran besar akan terjadi. Di sebuah lembah yang sunyi, Elijah berdiri di tengah lingkaran ritual yang ia buat sendiri. Lilin-lilin hitam menyala di sekelilingnya, memancarkan cahaya redup yang aneh. Di tangannya tergenggam tongkat sihir berukir simbol-simbol aneh, pemberian langsung dari Dajjal. Di udara terdengar gumaman mantra dalam bahasa kuno, menyerukan kehadiran jin-jin kafir yang siap membantunya. Di sisi lain lembah, Imam Mahdi bersama para pengikutnya berkumpul di bawah bintang-bintang. Mereka bersujud, memanjatkan doa dengan hati yang khusyuk. Tidak ada ketakutan di wajah mereka, hanya keyakinan penuh bahwa Allah akan menolong mereka. Imam Mahdi berdiri tegak di tengah mereka, memimpin zikir dengan suara lembut namun penuh kekuatan. Kata-katanya menenangkan hati para pengikutnya yang mulai merasakan aura jahat yang mendekat. Elijah memulai serangannya. Dengan sebuah mantra, ia memanggil angin badai yang mengamuk, menyelimuti lembah dengan kegelapan. Suara gemuruh bergema, dan langit tampak seperti terbelah. Jin-jin kafir pun muncul dari balik bayang-bayang. Wujud mereka mengerikan, dengan tubuh besar dan mata menyala merah. Mereka berlari menuju perkemahan Imam Mahdi dengan pekik kemenangan, yakni bahwa mereka akan menghabisi para pejuang kebenaran. Namun, Imam Mahdi tidak gentar. Ia memerintahkan para pengikutnya untuk tetap tenang dan terus berzikir. La ilaha illallah. Teriakan zikir menggema di seluruh lembah. Aura ketenangan dan cahaya mulai memancar dari perkemahan mereka, menembus badai dan kegelapan yang diciptakan oleh Elijah. Elijah yang mengamati dari kejauhan mulai merasa frustasi. Sihirnya yang selama ini tidak pernah gagal tampak melemah di hadapan zikir mereka. Ia mengangkat tongkat sihirnya, mencoba menciptakan bola api besar untuk menghancurkan perkemahan. Bola itu melesat cepat, namun sebelum menyentuh sasaran, cahaya terang muncul dari arah perkemahan Imam Mahdi.
Cahaya itu seperti kilat menyambar, memecah bola api menjadi serpihan kecil yang tidak berbahaya. "Tidak mungkin," teriak Elijah dengan marah. Ia memperkuat mantranya, menyerukan lebih banyak jin untuk menyerang. Tapi setiap kali jin-jin itu mendekat, mereka terhenti seolah menabrak dinding tak kasat mata. Beberapa jin mulai berteriak kesakitan, seolah tubuh mereka terbakar oleh cahaya yang memancar dari zikir kaum muslimin. Di tengah kebingungannya, Elijah memutuskan untuk melancarkan serangan terakhir. Ia menggunakan sihir terkuat yang dimilikinya, sebuah mantra penghancur yang konon bisa membunuh siapa saja, bahkan para nabi sekalipun. Ia mengarahkan tongkatnya ke Imam Mahdi, mengucapkan mantra itu dengan penuh kebencian. Sebuah sinar gelap melesat menuju Imam Mahdi, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Namun, Imam Mahdi tetaplah tenang. Ia mengangkat tangannya, memohon perlindungan kepada Allah. Dalam sekejap mata, sinar gelap itu berhenti di udara, lalu berbalik menuju Elijah dengan kecepatan yang jauh lebih besar. Elijah tidak sempat menghindar. Sinar itu menghantam tubuhnya dengan sangat keras, membuatnya terpental ke tanah. Elijah terkapar. Tubuhnya terasa seperti terbakar dari dalam. Jin-jin yang tadinya membantunya, kini melarikan diri meninggalkan tuannya yang sedang sekarat. Elijah mencoba bangkit, tetapi kekuatannya sudah hilang. Ia menatap Imam Mahdi yang mendekatinya dengan langkah tenang. "Aku kalah," gumam Elijah dengan suara yang lemah. Imam Mahdi berdiri di hadapannya, matanya penuh wibawa namun tidak menunjukkan kebencian. "Kau tidak kalah karena aku," katanya dengan suara rendah. "Kau kalah karena kau memerangi kebenaran. Kebatilan tidak akan pernah menang, Elijah," kata Imam Mahdi. Elijah mulai menangis. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasakan penyesalan yang amat mendalam. Ia teringat pada semua dosa-dosanya, semua kesalahan yang ia lakukan demi kekuasaan yang fana. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia mencoba memohon ampun. "Tuhan, ampuni aku. Tolong ampuni aku," ucap Elijah. Para pengikut Imam Mahdi yang menyaksikan dari kejauhan mendekat dengan berhati-hati. Beberapa dari mereka ingin membunuh Elijah karena semua kejahatannya. Tapi Imam Mahdi mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka berhenti. "Biarkan Allah yang memutuskan nasibnya," ucap Imam Mahdi. Elijah akhirnya menghembuskan napas terakhirnya, sendirian di tengah lembah yang sangat sunyi. Tubuhnya membeku seperti menjadi pengingat bagi siapa saja yang mencoba melawan kebenaran. Malam itu, lembah pun kembali tenang. Imam Mahdi dan para pengikutnya melanjutkan doa mereka, bersyukur atas pertolongan Allah yang telah menyelamatkan mereka. Cahaya kebenaran yang mereka pancarkan kini terasa lebih terang dari sebelumnya, menjadi simbol kemenangan iman atas kebatilan. Di langit yang gelap, bintang-bintang bersinar lebih terang, seolah ikut merayakan kemenangan itu. Elijah, dengan semua keangkuhannya, ia telah tumbang. Tapi kisahnya akan selalu menjadi pelajaran berharga, bahwa kebenaran tidak bisa dikalahkan oleh tipu daya seberapapun kuatnya. Kisah ini menjadi inspirasi bagi setiap muslim untuk tetap berpegang teguh kepada iman. Meskipun tantangan akhir zaman semakin berat, Allah selalu bersama hambanya yang ikhlas dan selalu berserah diri. Wallahu a'lam. Mari kita ambil sisi positifnya dan abaikan jika ada negatifnya. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Amin amin Allahumma amin. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk like, share, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih atas dukungan Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.